Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Kodai 07 di channel tips dan trik perbaikan televisi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada sebuah televisi LED 32 in dengan merek Sharp dengan keluhan mati atau mati total ya di sini. Tidak hidup sama sekali karena menurut kata yang punya TV ini sedang ditonton, kemudian tiba-tiba MCB pada meteran PLN ngejeklek dan ada suara ledakan kecil di dalam TV-nya. Untuk televisi ini itu tipenya ialah LC. Sebentar, LC kameranya blur ini. Ya oke, LC 32L. LC 32LE 2601i. Oke, untuk mempersingkat durasi langsung aja kita bongkar unitnya. Kita bongkar TV ini dan kita mulai melakukan pengecekan pada bagian regulator ya, area primer regulator. Mungkin biasanya untuk kerusakan seperti ini terjadi shoot pada STR ya, atau padnya di bagian primer regulator. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, setelah unit terbongkar, ini dia isi dari dalam TV LED Sharp ya, 32 in LC 32LE 2601i. Ini bagian mainboard dan ini bagian tikonnya ya, terpisah, tidak menjadi satu di panel. Oke, dan ini adalah bagian power supply-nya atau PSU-nya. Kita lihat di sini, nampaknya sebelum terjadi kerusakan ya, sini area regulator sudah pernah mengalami perbaikan ya, sudah pernah diservis juga. Dan kita bisa perhatikan di sini fuse angus ya, fuse putus terbakar, dan di sini ada dioda yang sudah diganti dengan dioda brick. Seharusnya memakai dioda biasa tapi sudah diganti dengan dioda brick. Dan ini padnya, pad bagian regulator bagian primer nampaknya sudah sedikit dimodifikasi ya. Oke, langsung saja kita mulai pengecekannya, terutama di bagian area primer regulator ini. Oke, pemirsa YouTube, kita mulai langkah awal yaitu pengecekan ya pada rangkaian PSU ini. Kalau kita perhatikan di sini memang sudah termodifikasi ya. Tapi untuk IC PWM di sini ya, untuk IC yang kaki 6 ini ya, ini adalah IC PWM. Nampaknya belum pernah diganti ya. Untuk memastikan STR atau TR pada primer regulator ini shoot atau tidak, kita akan coba melakukan pengukuran ya. Sini saya menggunakan avometer digital. Kita coba apakah benar-benar shoot. Oke, kita coba lakukan pengukuran ya. Nah, di sini skala menggunakan buzzer ya pada avometer ya. Ya, di sini berbunyi ya. Nampaknya memang benar-benar shoot ini pad regulatornya. Bisa kita perhatikan di sini shootnya, sehingga menyebabkan fuse pada AC input terbakar ya atau putus. Nah, ini adalah kalau bagian primer regulator 400 volt ya, ini memang shoot. Oke, jadi di sini juga dipastikan IC PWM yang berkaki 6 ini juga dipastikan pasti jebol ya, dan kita tidak ambil pusing ya, kita akan menggunakan rangkaian gacun ini. Ini adalah gacun 4 kabel ya, 130 watt ya. Dan untuk gacun seperti ini, sini sudah dilengkapi dengan IC PWM ya di gacunnya. Dan ini adalah metode alternatif ya, selain mengganti IC PWM pada blok regulator. Dengan menggunakan gacun ini kita bisa mempermudah proses perbaikan.
Dan untuk pemasangannya di sini nanti saya akan berbagi tips agar pemasangan pada gacun ini berjalan lancar ya dan tidak ada kendala. Dan ini dia gacunnya, ini adalah fed STR nya ya, dan ini di baliknya ada sebuah isi PWM ya. Dan sebelum melakukan pemasangan, kita juga harus melepas nanti ya, kita akan lepas STR pad yang tadi jebol tadi ya, dan juga IC PWM yang masih terpasang di regulator juga harus dilepas ya, agar tidak mengganggu tegangan PCC 18 volt yang untuk disuplai ke IC PWM gacun ini. Oke, saya sudah melepasnya. Di sini juga saya sudah melepas IC PWM-nya ya. Lalu di sini juga saya sudah melepas sambungan atau jumperan pada pin nomor 4 ya di bagian optocoupler. Dan ini wajib dilepas ya IC PWM-nya jika kita mau memasang sebuah regulator eksternal ya atau gacun ya, kita juga harus melepas IC PWM tersebut. Oke, untuk pertama-tama ya, di sini ada 4 kabel. Untuk kabel hitam nanti kita jumper ke ground. Nah, ini untuk ke drain ya, ke kaki tengah pad regulator sini ya, masuk itu di sini. Ini ada 300 volt ya tegangannya. Dan untuk kabel biru nanti kita akan sambung di pin nomor 4 ya, di pin nomor 4 pada kaki optocoupler ya. Dan untuk nomor 3 ya, pin nomor 3 pada optocoupler jika tidak terhubung ke ground, maka langsung saja dihubungkan ke ground ya. Kebanyakan ada juga pin nomor 4 nya pin nomor 3 nya tidak terhubung ke ground, melainkan melewati sebuah resistor dan langsung masuk ke IC PWM. Dan untuk kabel putih ini ya, ini adalah PCC 18 volt ya, yang akan disuplai pada IC PWM pada gacun. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, bagaimana cara menemukan tegangan 18 volt pada bagian primer regulator. Untuk kaki nomor 1 pada trafo regulator ini kan terhubung langsung ke tegangan 300 volt. Dan yang untuk kaki keduanya ini adalah terhubung langsung ke drainnya atau ke kaki tengah pad regulator. Dan nomor 3 ini adalah supply untuk 18 volt ya. Dan ke nomor 4 ini adalah groundnya. Jadi tegangan 12 sampai 18 volt untuk supply ke IC PWM gacun tadi akan keluar dari sini ya, dari kaki ini. Dan kaki terakhir pada trafo regulator ini adalah groundnya ya, jadinya untuk supply ke IC PWM regulator. Jadi nanti dia masuk melewati sebuah resistor ya. Ini dia resistornya, bisa kita lihat. Ini adalah resistornya sebesar 10 ohm. Nah, setelah itu dia akan melewati sebuah dioda, disearahkan ya, tegangannya 18 tadi disearahkan jadi tegangan DC sebesar 12 sampai 18 volt. Nah, lalu ini diodanya ya, ini diodanya. Nah, setelah dioda dia akan masuk ke, nah ini ada jumperan ya, ini bukan dioda ya, ini jumperan, bisa kita lihat di sini jumperan. Dan nanti pada akhirnya akan masuk langsung ke IC PWM, bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia jalurnya. Nah, ini adalah alcohol filternya ya. Nah, kalau nggak salah regulator ini alcohol filternya memakai 4,7 mikro ya, 50 volt. Bisa kita lihat di sini 4,7 mikro 50 volt. Jadi tegangan 18 volt tadi dari trafo disearahkan oleh dioda. Nah, setelah itu difilter sama elko dan masuk ke IC PWM. Jadi pin 18 voltnya ya dari sini, dari kaki nomor 3 itu. Dan juga di sini dapat bantuan ya, langsung dari AC disalahkan oleh dioda, DC input langsung ya disalahkan oleh dioda dan melewati sebuah resistor ya, sini sebesar 220 kilo.
kemudian melewati resistor lagi yang ini sebesar 220 kilo lagi, dan lalu ada resistor SMD juga, melewati sebuah resistor SMD, dan ini dia resistor SMD nya ya, sebesar 220 kilo juga ya, dan terhubung langsung ke tegangan 18 volt tadi. Oke, ada baiknya sebelum pemasangan gacun ini kita cek dulu ya, pertama di bagian dioda ini ya, dioda primer regulatornya di sini ada AC inputnya ya, jangan sampai ada yang shoot. Lalu kita cek juga bagian sekunder regulatornya ya, terutama di bagian komputer backlight ya, di bagian komputer backlight, dan juga dioda untuk supply ke mainboard ya. Di sini pastikan tidak ada yang shoot ya, dan juga jika perlu cek juga bagian feedbacknya, terutama di bagian IC TL431 untuk bagian feedback. Nah ini dia IC TL431 ya, yang biasa dipakai pada switching regulator. Oke, pemirsa YouTube, teman-teman semua, kita akan coba mulai pemasangan. Oke, pemirsa YouTube, ini sudah terpasang ya rangkaian gacunnya, dan di sini saya akan jelaskan sekali lagi ya. Mungkin takutnya ada yang belum paham ya bagi teman-teman teknisi pemula seperti saya. Agar lebih jelas lagi, saya akan jelaskan. Nah, untuk kabel hitam ini ya, kabel yang hitam ini terhubung ke ground ya, tapi di sini melewati sebuah resistor ya. Kebetulan resistor ini tidak putus ya, masih bagus. Jadi dari groundnya, dari kaki min elko ya, elko 400 volt itu terhubung ke resistor ini, dan dari resistor ini langsung masuk ke kabel hitam ini ya, ke ground. Jadi cuma melewati sebuah resistor karena resistornya masih hidup. Jika resistor itu sudah mati, saya akan langsung menyambungkan ke ground langsung. Dan ini untuk kabel merah ya, yang seperti saya jelaskan tadi, kabel merah ini terhubung ke drain ya, drain pada trafo regulator. Dan untuk kabel biru nih ke kaki nomor 3 pada nomor 4 pada PC ya, pada autocoupler. Bisa kita lihat terhubung langsung ke PC autocoupler yang sebelumnya saya sudah lepas jumperannya ya. Bisa kita lihat di sini. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kabel yang putih ini untuk PCC tegangan 18 volt ya, untuk supply IC PWM gacun seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saya ambil di sini ya, di sini terhubung dari trafo regulator masuk ke resistor, lalu ke dioda, dan terhubung kemari. Maka sama saja ya, agar lebih enak aja nyambungnya. Yang penting dia dapat supply PCC 18 volt untuk ke gacun ya, ke IC PWM gacun. Oke, para pemirsa itu, rekan-rekan teknisi sekalian, kita coba dulu ya. Kita akan mencobanya. Terlebih dahulu saya akan rapikan dulu ya. Mari kita coba ya, tapi terlebih dahulu kita ganti fuse-nya nih, lupa diganti fuse-nya, kita ganti dulu ya, karena fuse yang aslinya sudah putus atau terbakar. Kita coba dulu, kita posisikan dulu biar enak nyobanya. Oke, kita coba. Kita akan colokkan dulu.
Oke, kita mulai ukuran di tegangan. Oke, di sini tegangannya sudah keluar ya, 12 volt. Tidak mendut-mendutnya atau tidak goyang-goyang, stabil 12 volt. Nah, ini untuk komputer backlight ya. Sini keluar sekitar 29 sampai 28 30, bolak-balik ya. Tapi nanti kita akan coba dulu di unit ya, atau di TV-nya ya, apakah langsung normal. Oke, karena sudah keluar tegangannya, kita coba dulu di TV-nya. Mudah-mudahan langsung oke. Oke, rekan-rekan teknisi, di sini saya sudah pasang ya. Sini gacunnya saya tempelkan pada gacunnya saya tempelkan di heatsink ya, dan heatsinknya saya posisikan di sini ya karena nggak ada tempat, serba ribet masangnya, jadi saya posisikan di situ. Dan heatsink harus terpasang ya, jadi pad gacun ini juga harus ada pendingin ya, harus ada heatsink untuk meredam panas dari si pad tersebut. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita hidupkan dulu TV-nya. Oke, di sini oke, backlight sudah menyala ya. Tampaknya mudah-mudahan normal ya. Kita akan coba lihat. Oke, di sini raster juga sudah keluar ya. Dan proses pemasangan gacun berhasil ya. Oke, pemirsa YouTube, demikian saja ya video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para teknisi-teknisi pemula seperti saya. Dan yang baru bergabung, silahkan diklik subscribe. Dan jika ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika menyukai video ini, silahkan di like, dan jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan atau di share. Oke, pemirsa YouTube, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.